di Mara Beranda, kita kembali jumpa di siang hari ini mewawancarai Kepala Dinas DPP, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Bapak Komari, dan Ibu Kabid Perdagangan, Ibu Ana Agustina. Dan tentunya kami ingin berbincang-bincang dengan Pak Kadis dan Ibu Kabid ini tentang masalah gas yang ada di Kota Jambi ini. Baik, Pak Komari, ini kalau kita lihat pada saat ini Papua di Kota Jambi ini tentang gas kebutuhan masyarakat Kota Jambi. Dan di sini kita lihat bahwa bagaimana kebijakan umum tentang gas 3 kilogram ini di Kota Jambi untuk masyarakat, Pak. Baik, Ya. terima kasih Pak. Ya. Ini untuk kebijakan umum tentang gas 3 kg di Kota Jambi ini, tentunya kita juga ada payung hukumnya. Ya. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga petroleum gas tabung 3 kg. Ini yang pertama. Ya. Kemudian juga ada Peraturan Menteri SDM Nomor 28 Tahun 2008 tentang harga jual eceran Ya. LPG tabung 3 kg Ya. untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro. Ya. Selanjutnya juga ada Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2009 Ya. tentang penyediaan dan pendistribusiannya juga tentang gas 3 kg ini. Dan yang keempat, ini Peraturan Menteri SDM juga Nomor 13 Pak, Ya. Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan liquid petroleum gas. Ya. Kemudian ini ada 8 Pak, saya bacakan semua supaya nanti masyarakat lebih tahu gitu ya. lebih terang benderang untuk memahaminya. Yang kelima ini Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan distribusi liquid petroleum gas tabung 3 kg. Ya. Yang bersubsidi tentunya Pak. Subsidi ya. Bersubsidi. Yang keenam, ini juga ada Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu pelanggan dalam pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kota Jambi. Yang ketujuh, adanya surat keputusan gubernur Pak. Ya. Surat keputusan Gubernur Jambi Nomor 266 Tahun 2019. Ya. Ini tentang penetapan harga eceran tertinggi, tentang headnya ini. Headnya ya. Liquid ya, petroleum gas subsidi tabung 3 kg di Provinsi Jambi. Provinsi Jadi Jambi ini. untuk kota dan kabupaten lain ini beda-beda. Beda-beda. Untuk Kota Jambi headnya sekarang dari 16.000 menjadi 17.000 ya, 17.000 ya. yang sekarang ini. Ya. Kemudian yang nomor 8, Surat Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 214 Tahun 2019 tentang pembentukan tim monitoring, pengendalian, dan pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Kota Jambi tahun 2019. Itu dasar untuk kebijakannya untuk gas 3 kg bersubsidi di Kota Jambi. Ya, baik, Pak Kadis, mungkin saya akan beralih ke Ibu Kabid Perdagangan, yaitu Ibu Ana Agustin. Bu, ini mungkin Ibu mengetahui tentang masalah tentu kalau pengusaha itu ingin mendirikan usaha gas. Nah, ini syarat-syaratnya apa, Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan masalah ini. Kalau syarat pendirian itu udah di kewenangan di Pertamina. Pertamina, ya. Cuma sekarang ini kan kita nih dalam rangka kartu pelanggan ini kita perapian jumlah perapian data, jumlah kuota pangkalan. Ya. Jadi kita di sini kita melakukan pemetaan. Nah, jadi kita melakukan pemetaan kuota berapa banyak jumlah masyarakat yang berhak. Ya. Kemudian kita
dipetakan dengan jumlah kuota yang ada di pangkalan tersebut. Jadi kalau khusus pendirian itu langsung Pertamina. Tapi kalau seandainya di daerah itu sudah memenuhi kuotanya, jadi tidak perlu didirikan pangkalan itu. Oh gitu. Berarti kalau mendirikan izin usaha lah begitu ya, itu harusnya bukan di Disperindak bukan, tapi di Pertamina. Nah mungkin Pak Gadis atau Pak Kabit, ini mungkin masyarakat ini masyarakat kadangkala ada yang tidak dapat yang gitu. Nah ini sejenis apa saja masyarakat, kalangan masyarakat itu yang mendapatkan gas bersubsidi 3 kilo itu, seperti misalnya masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat menengah ke atas. Nah mungkin ini masyarakat perlu penjelasan ini Pak. Ya. Jadi sebenarnya begini yang disampaikan oleh Bu Ana tadi. Ya. Yang pertama saya kepingin menambahkan. Iya boleh. Iya. Untuk pendiriannya sendiri usaha itu sudah sama-sama kita ketahui. Kalau di Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini karena kan awal-awalnya itu memang pemerintah kota ini sangat peduli dengan masyarakat bawah ini yang selalu untuk mendapatkan gas 3 kilo ini selalu mengantri, sudah ngantri tidak dapat dan kadang-kadang tidak tepat sasaran. Jadi intinya supaya ini ada jaminan untuk masyarakat ke depannya nanti tidak seperti yang mengular, tidak dapat, beli sudah habis. Ini makanya untuk kebijakan yang dilakukan pemerintah kota untuk mengatasi itu semua. Nah memang kebanyakan masyarakat itu kan taunya mungkin Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu yang mengatur segalanya, bukan. Kita hanya memberikan jaminan dengan adanya kartu pelanggan untuk masyarakat kita yang di bawah untuk mendapatkan itu. Nah kemudian siapa saja sih yang dapat? Tentunya ditabung itu sudah ditulis Pak. Hanya untuk orang miskin, masyarakat miskin. Artinya ini juga saya tidak menjamin ini semuanya orang miskin, pasti ada beberapa yang memang belum sempurna. Makanya kami beserta tim selalu untuk mengedepankan mengedepankan data. Tentunya data mulai dari RT, lurah, dan camat. Ini selalu kita evaluasi, kita petakan kembali. Nah, contoh misalkan kalau satu kecamatan sudah cukup, pangkalan sudah cukup, nggak perlu lagi kita tambah ini, tambah nyusahin nanti nggak sesuai dengan tujuan awal nanti kan gitu. Nah ini Pak. Kemudian yang lain juga sama. Ini kebetulan baru ada 8 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. 8 ini sudah kita berikan kartu pelanggan Bu Kabit, ini sudah kita berikan semua. Pertanyaannya apa sudah memenuhi semua? Saya pikir tentu ini yang saya sampaikan tadi belum sempurna semua, pasti ada yang ketinggalan. Makanya perbaikan mana yang belum dapat coba disampaikan kami apa sih masalah. Jadi ada pemecahan. Yang memecahkan siapa ya kami, kemudian Pertamina termasuk agen dan pangkalan itu semua terlibat. Apalagi Pak Lurah nanti itu kan lini terdepan untuk mengawasi itu semua. Ya, sebenarnya ini kalau kita lihat bahwa perkembangan pada saat ini memang masyarakat banyak mengeluh. Apa yang dikatakan Pak Gadis tadi bahwa kadang mereka tidak tahu nih ukuran dari 3 kilo itu dari mana mereka menilai kan gitu. Dari mana mereka tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang mereka ini masyarakat banyak juga yang tidak mendapatkan kartu. Nah ini mungkin ada penjelasan yang Pak Gadis bilang tadi untuk solusi-solusi ini masyarakat banyak mengeluh. Nah mungkin ini yang sangat penting kepada masyarakat bagaimana untuk mendapatkan kartu ini, karena saat ini kalau kita lihat ada beberapa kecamatan tadi di Kota Jambi ini baru 8 kecamatan yang mungkin ada beberapa kecamatan belum terrealisasi kan gitu Pak. Nah mungkin ini Pak Gadis bisa menjelaskan mendapatkan kartu gas ini apakah penerbitannya ini dari Disperindak ataukah dari Pertamina. Ini kadang-kadang masyarakat ini Pak, dia mengatakan oh ini Pertamina nih, ini kadang pangkalan ini, saling menyalahkan. Nah ini makanya kita ingin sekali bahwa Kepala Dinas
DPP ini untuk menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu bagaimana perkembangan gas yang sebenarnya yang didapatkan oleh masyarakat. Baik, Pak. Tentunya yang saya sampaikan tadi, kan saya sampaikan belum sempurna semuanya, masih ada kekurangan-kekurangan, tapi akan kita perbaiki ya. Ya. Kemudian syarat untuk mendapatkan gas 3 kg dan siapa saja yang berhak mendapatkan, ini saya pikir sudah jelas-jelas tuh, sudah jelas. Setiap kita memberikan kartu pelanggan sudah kita sampaikan, Wali Kota sudah menjelaskan sedetil-detilnya. Di samping itu perlu tentunya diketahui, ini sekali lagi untuk mengingatkan kembali siapa saja sih. Yang pertama Pak, masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk atau KTP ya, dan kartu keluarga atau identitas yang disahkan oleh lurah ya, atas usulan dari RT setempat. Itu yang dapat ya. Karena Pak RT kan lebih tahu sebenarnya siapa-siapa yang orang yang berhak dengan yang tidak. Ya, itu. Kemudian tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG tabung 3 kg bersubsidi. Jadi dia tidak menggunakan yang lain. Jadi otomatis memang dia orang nggak mampu nian lah yang kita anggap. Ya. Kemudian ada pertanyaan yang nggak mampu itu seperti apa? Nah, Pak Lurah beserta Pak RT lah yang menentukan itu di bawah ya. Makanya walaupun data sudah diberikan kepada kami, tetap masih kita evaluasi. Evaluasi data itu tidak cukup sekali 2 kali sampai berulang. Tapi masih juga ada yang ketinggalan. Nah ini memang kan tentunya tidak sekali jadi. Ini kan ada perbaikan-perbaikan ke depan yang memang harus kita perbaiki. Kemudian mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari 1.500.000 satu bulan tentunya ya, atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau RT setempat berdasarkan tingkat keekonomian yang berlaku pada suatu wilayah. Artinya sudah jelas ya kan, penghasilannya 1,5 juta per bulan dan diketahui oleh lurah atau RT setempat. Artinya memang betul-betul dia ya, asal datanya memang dari Pak RT, Pak Lurah valid, insya Allah tetap dapat. Artinya ini memang syarat yang memang harus dipenuhi. Kemudian ada satu lagi, yaitu usaha mikro yang berhak menerima kartu berlangganan ini sebagaimana ini contoh, ada aturannya Pak, yang berpenghasilan 3 juta rupiah per bulan. Jadi juga sudah ada berapa sih untuk masing-masing rumah tangga itu per bulannya, karena sudah dihitung-hitung oleh tim baik oleh Pertamina maupun agen dan kita pemerintah kota, itu maksimal 4 1 bulan kalau rumah tangga. 4 itu saya pikir sudah cukup Pak. Seminggu kan berarti 1 tabung. Kalau dia masak terus 1 tabung ya, tapi kan tidak mungkin kalau yang ini. Kemudian untuk UKM ya, untuk usaha UMKM ya, usaha mikro itu dibatasi juga ya Bu Ana, 8 tabung per bulan. 8 tabung per bulan. Artinya kalau 8 tabung, kalau UMKM itu Pak udah cukup. Sudah dihitung juga. Nanti kalau misalkan kurang, mungkin dari kami juga tahu, mungkin dia produksinya akan lebih banyak. Ya, kita juga ada asosiasi juga di DPP nih, perajin kita ada yang asosiasi minum, yang buat kue dan sebagainya, ini kan ada di kita. Jadi itu juga sudah kita bahas bersama UMKM juga. Jadi berapa sih sebenarnya kemampuan ini? Nah, inilah makanya diputuskan untuk masyarakat itu 4 tabung, untuk UMKM 8 tabung per bulan ya. Nah, alhamdulillah sampai hari ini rasanya belum ada yang ngeluh ya Bu Ana ya? Ada yang ngeluh? Nah, belum ada yang ngeluh ya, baik UMKM atau dari masyarakat itu. Mungkin sebagian kecil yang tidak kita ketahui gitu ya. Iya.
Oke, Pak Kades, baik. Berikut mungkin ini sangat penting juga kalau kita lihat bahwa Ya. apakah satu tempat, misalnya satu pangkalan itu hanya satu izin untuk pengelola gas ini, atau ada 2 izin gitu. Nah, karena informasi ini ada yang saya dapatkan, Ya. ya kan gitu. Satu pangkalan ada 2 izin gitu kan. Nah, ini pantauan dari DPP ini seperti apa nih Pak? Ini maksudnya gini kali ya. Ya, Satu orang memiliki 2 izin gitu. 2 izin. Ya. Maksudnya gitu. Ya, betul. Ya memang di lapangan ada ya, Buana ya. Satu Nah, orang ini kan punya 2 izin. informasi seperti itu gitu. Ada memang. Nah, Ada. Contoh yang di yang di kelurahan Kenali Besar, saya lihat tuh ada satu orang punya 2, satu di sini, satu di situ. Tapi intinya ya. dulunya ini kan pangkalan gas 3 kilo ini kan dulunya banyak yang tidak mau Pak, Betul. ya kan, dengan adanya gas meledak segala macam orang ini anti. Nah terakhir ini memang diburu, nah, makanya dulu yang tidak mau mungkin ini dialihkan ke si A atau si B itu, mulanya seperti itu. Dan ini pangkalan sudah merata? Belum merata, karena apa? Masih banyak kecamatan yang memang di sana pangkalannya lebih banyak daripada daerah, makanya apa? Ini ada pemetaan. Di mana yang lebih, di mana yang kurang. Nah inilah yang lebih digeser, yang kurang dari pergeseran ini untuk memenuhi yang kekurangan itu. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah juga, ya kan? Jadi ini perlu kejelian, perlu data yang memang akurat. Nah ini baru didiskusikan. Kemudian ada lagi Pak, itu sudah mumpuni belum? Ya juga belum. Karena Pak ada teman-teman kita yang ngadu Pak, saya kok ngambilnya di ujung itu. Nah itulah Pak, karena kita sekarang pangkalan sudah cukup, saya pikir ya Bu, sudah cukup, makanya pergeseran inilah yang kita diatur lagi. Misalkan macam di Penyengat Rendah, kemarin belum terakomodir, ada beberapa warga. Ini digeser dari sini untuk digeser ke sana untuk memenuhi warga di sini. Untuk Pemerataan supaya jangan sampai nanti yang di sini lebih, yang di sana kekurangan. Nah, inilah fungsi gunanya dari kartu pelanggan tadi. Ada jaminan kalau dia beli nanti setiap saat ada barangnya. Ada ya. Ya, itu jaminan seperti itu. Nah, kan sudah disampaikan juga oleh pemerintah kota, kalau yang curang-curang insya Allah segera akan dilaporkan. Bukan dilaporkan, nanti tetap akan kita kosongkan. Kosongkan. Ya, karena apa? Karena memang tidak, kalau yang tidak melayani masyarakat kenapa kita ini? Betul. Nah itu. Ya. Baik Pak Kadis dan Bu Kadis, sebelum kita akhiri di acara wawancara kita di hari ini, dan tentunya harapan apa yang ingin Pak Kadis sampaikan kepada masyarakat tentang gas ini? Ya, intinya satu lagi tadi saya belum menjawab, itu yang tentang head. Head ini kan juga banyak nanya. Dari tentunya yang nanya bukan masyarakat seputar ini, karena ada yang menjual sampai 25, bahkan di luar kita ada yang 30, ya sampai 35 pun ada. Ini banyak koordinasi kontak kami, Pak di Jambi berapa? Sudah saya jelaskan, masing-masing daerah beda-beda. Ya, cuma kok ada yang jual misalkan dari headnya 17 kok sampai 25 di kota juga ada. Nah ini saya pikir memang kita kan belum sepenuhnya kartu pelanggan ini keluar, bisa di 3 kecamatan. Nah ini memang mungkin ada yang beli lewat, masih ada memanfaatkan waktu yang seperti itu, nyuruh si A beli di sana, kumpul sini, dengan alasan kalau kita tanya ngapa Bu kok jualnya sampai 20 padahal headnya cuma 17. Ya Pak, sambil saya antar rupa masak segala macam, kita mau ngomong apa kalau sudah seperti itu. Oh saya bawa karetnya Pak, saya masak di tempat ibu tuh gitu. Nah kemudian ngapa sih Pak kok gas 3 kilo jadi seksi, ya kan, jadi rebutan, ini segala macam perlu diatur. Ya memang gas 3 kilo ini siapa saja bisa Pak. Misalkan ibu-ibu di rumah tidak perlu manggil bapaknya untuk beli gas, cukup ditenteng pakai motor sudah sampai rumah, dia sudah selesai.
Tapi kalau gas yang 12 kilo Berat. nggak kuat dia, perlu tenaga-tenaga yang memang kuat. Kalau ibu 12 kilo minus juga Pak. Iya. Nah itu sebabnya. Nah kemudian yang lain, saya pikir inilah wujud kepedulian pemerintah kota, khususnya Pak Wali, Iya. untuk masyarakatnya supaya tenang. Kalau sudah dapat bahan untuk diolah, di rumah juga harus tersedia gasnya. Jadi lancar Pak, tidak ada masalah. Intinya seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Baik, pendengar, saudara-saudara di malam beranda-beranda, tentunya dengan wawancara kami di hari ini dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Bapak Komari dan Ibu Kabid Perdagangan Ibu Ana Agustina, yang tentunya masalah gas dalam hal ini juga kita lihat bahwa sangat pentingnya Bapak Wali Kota Jambi Bapak Syarif Pasai Ya. dengan masyarakat yang sangat membutuhkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan tentunya harapan kita ke depan agar hal ini dapat diantisipasi oleh Dinas DPP atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang tentunya dapat terpenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kadis dan Ibu Ana. Kita akan jumpa. Sebelum kita menutup acara ini, mungkin harapan Bapak untuk kedepannya Pak, gimana? Harapan saya tentunya kepada masyarakat, baik UMKM, ya, usaha mikro dan masyarakat Kota Jambi khususnya. Ya. Ini kami harapkan dengan adanya kartu pelanggan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan ini merupakan jaminan untuk mendapatkan gas 3 kilo. Dan harapan saya ke depan ini, jangan nanti ada persoalan di lapangan, segera lapor ke kami. Ya, tentunya kami harapkan para RT setempat dan lurah ini yang lebih paling dekat dengan warganya untuk segera melaporkan kalau ada sesuatu hal yang memang sama-sama yang akan merugikan masyarakat. Segera lapor saja. Ya. Jadi sekali lagi, manfaatkanlah kartu pelanggan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami berharap ke depan juga kepada agen dan tentunya pangkalan ini, kalau yang disampaikan oleh pemerintah kota kemarin dalam jumpa di gugus tugas, ini jangan sampai untuk hal-hal atau untuk menyelewengkan atau menyalahgunakan gas ini. Kalau sudah disalahgunakan, yakinlah ini pasti ada tindakan. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih. Ya, ini Bapak sudah meluangkan waktu walaupun kesibukannya sudah luar biasa. Sekali lagi terima kasih, dan insya Allah ke depan ini tentang pengaturan gas atau pendistribusian gas 3 kilo ini bersubsidi ini akan tepat sasaran. Baik, terima kasih. Oke, saudara pendengar di mana pun Anda berada, hingga di sini jumpa kita di hari ini. Kita jumpa kembali di waktu dan kesempatan yang sama.